Fahmi adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang baru saja menyelesaikan sekolah menengah. Ia tumbuh di lingkungan yang serba kekurangan di pinggiran Jakarta, di mana impian untuk meraih kesuksesan seringkali terhalang oleh realitas kehidupan yang keras. Dalam usahanya untuk membantu keluarganya, Fahmi bekerja paruh waktu di sebuah toko frozen food milik Pak Mulyo. Toko tersebut terletak di jalan yang ramai, dikelilingi oleh berbagai usaha kecil lainnya. Setiap hari, Fahmi datang pagi-pagi untuk membuka toko, menyusun barang-barang di dalam freezer, dan bersiap melayani pelanggan. Suasana toko biasanya dipenuhi dengan aroma ikan dan makanan beku lainnya, tetapi bagi Fahmi, aroma itu membawa harapan akan masa depan yang lebih baik. Pak Mulyo, pemilik toko, adalah sosok yang penuh karisma. Ia tampak selalu optimis, meski terkadang terlihat lelah. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam bisnis, Pak Mulyo sering memberikan nasihat berharga kepada Fahmi. Dalam bisnis, kamu harus sabar dan tekun. Keberhasilan tidak datang dengan mudah, ujarnya, memberikan motivasi yang dibutuhkan Fahmi. Di tengah kesibukan, Fahmi mulai merasakan ada yang aneh di toko tersebut. Para karyawan lain, meski bekerja keras, tampak murung dan seringkali bertukar tatapan khawatir. Ia mendengar bisikan-bisikan pelan di antara mereka, seolah ada rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Rasa penasaran pun mulai menggerogoti hati Fahmi. Suatu malam, saat semua orang sudah pulang dan hanya tersisa dia dan Pak Mulyo, Fahmi memutuskan untuk membereskan ruang penyimpanan. Ketika ia membuka pintu ruang gelap itu, hawa dingin menyambutnya. Matanya tertuju pada tumpukan barang-barang aneh, patung-patung kecil, lilin, dan gambar-gambar ritual yang tampak asing. Di tengah ruangan, ada sesaji yang diletakkan dengan rapi di atas meja, dikelilingi oleh lilin yang menyala. Fahmi merasa tercekik oleh rasa takut, tetapi juga tak bisa mengalihkan pandangannya. Ia tahu bahwa ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenangan akan pelajaran Pak Mulyo tentang pentingnya kejujuran dan integritas bergejolak dalam pikirannya. Namun, rasa ingin tahunya lebih kuat. Malam itu, saat dia kembali ke rumah, pikiran tentang apa yang dilihatnya terus menghantuinya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah kebetulan, tetapi suara hatinya menolak untuk percaya. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang wajah-wajah menakutkan yang mengawasinya, seolah memperingatkan akan bahaya yang mengintai. Keesokan harinya, Fahmi kembali ke toko dengan perasaan campur aduk. Ia ingin bertanya kepada Pak Mulyo tentang apa yang dilihatnya, tetapi ketakutan menghalangi langkahnya. Apakah ia akan dianggap orang yang tidak percaya atau bahkan dianggap tidak menghormati? Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis yang dijalankan oleh Pak Mulyo. Seiring berjalannya waktu, rasa ingin tahunya semakin menguat. Ia memperhatikan setiap detail di toko, mulai dari cara pelanggan berinteraksi hingga bagaimana Pak Mulyo mengontrol situasi. Namun, satu hal yang jelas, sesuatu yang gelap dan misterius sedang terjadi di balik fasad toko yang tampak normal. Dengan pikiran dan perasaan yang tak menentu, Fahmi menyadari bahwa ia terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar. Keputusan untuk menyelidiki lebih dalam atau tetap berada dalam zona nyaman akan menentukan jalan hidupnya. Dalam benaknya, ia merasa bahwa pilihan itu tidak mudah, tetapi keinginan untuk mengetahui kebenaran memanggilnya lebih kuat daripada rasa takut yang membelenggu. Setelah malam yang penuh ketegangan dan mimpi-mimpi menakutkan, Fahmi tiba di toko frozen food dengan perasaan campur aduk. Ia berusaha mengabaikan pengalaman aneh di ruang penyimpanan, tetapi rasa ingin tahunya terus mendesaknya. Ketika ia memasuki toko, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Para karyawan tampak lebih murung, dan Fahmi merasakan ketidaknyamanan di udara. Hari itu, Pak Mulyo memanggil Fahmi ke ruang kerjanya, sebuah ruangan kecil di belakang toko yang biasanya digunakan untuk mengatur keuangan dan mengawasi stok barang. Saat Fahmi melangkah masuk, ia melihat Pak Mulyo duduk di belakang meja kayu tua, wajahnya serius seperti biasanya, tetapi ada kilatan sesuatu yang berbeda di matanya. "Fahmi, duduklah,"
kata Pak Mulyo dengan nada yang tegas. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Fahmi duduk dengan hati berdebar, merasakan suasana yang tegang. Pak Mulyo memulai pembicaraan dengan menjelaskan tentang kondisi toko dan bagaimana penjualannya meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir. Namun, di balik semua itu, Pak Mulyo tiba-tiba mengalihkan topik kepada sesuatu yang lebih misterius. Fahmi, aku ingin menawarkanmu kesempatan yang sangat baik. Jika kau mau, aku bisa membantumu meraih kehidupan yang lebih baik, ujar Pak Mulyo, menatap langsung ke mata Fahmi. Kata-kata itu menggugah rasa ingin tahu Fahmi. Apa maksud Bapak? Tanya Fahmi, mencoba menyembunyikan rasa cemas di dalam hatinya. Pak Mulyo menjelaskan bahwa ia telah melakukan ritual pesugihan yang telah membawa keberuntungan bagi bisnisnya. Ia bercerita tentang bagaimana kekayaan bisa diraih dengan bantuan makhluk gaib, tetapi ada satu syarat yang harus dipenuhi, tumbal. Fahmi mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya bergetar mendengar kata tumbal. Jika kau mau bergabung denganku, aku bisa menjanjikanmu posisi kepala toko di cabang baru. Semua ini akan menjadi milikmu, lanjut Pak Mulyo dengan semangat yang menular. Kau akan mendapatkan uang, kehormatan, dan kehidupan yang kau impikan. Fahmi terdiam, bayangan kehidupan yang lebih baik mulai terlintas dalam pikirannya. Ia membayangkan dirinya sebagai kepala toko, memimpin karyawan, dan mengubah nasib keluarganya. Namun, suara hati kecilnya memperingatkan tentang bahaya yang mungkin mengintai. Ia teringat akan apa yang dilihatnya di ruang penyimpanan dan rasa tidak nyaman yang melingkupi karyawan lain. Bapak, apa ini aman? Tanya Fahmi, mencoba mencari kepastian. Pak Mulyo tersenyum, tetapi senyumnya tampak dingin. Keberuntungan tidak datang tanpa pengorbanan. Kita semua harus membayar harga untuk mencapai impian kita. Ia kemudian menjelaskan bahwa ritual itu membutuhkan keberanian dan tekad. Kau harus mempersiapkan diri untuk menerima apa yang akan datang. Fahmi merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ada impian yang menggiurkan untuk meraih kekayaan dan kesuksesan. Di sisi lain, ada keraguan dan ketakutan yang terus menghantuinya. Ia mengingat kondisi keluarganya, kesulitan yang dialami ayah dan ibunya, serta harapan mereka yang belum terwujud. Setelah beberapa saat berpikir, Fahmi akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan melakukannya, katanya, meski hatinya bergetar. Keputusan itu terasa berat, tetapi rasa ingin tahunya dan keinginan untuk mengubah nasib mengalahkan keraguan dalam dirinya. Pak Mulyo terlihat puas. Bagus, Fahmi. Kita akan mulai persiapan ritual dalam waktu dekat. Aku akan mengajarkan semua yang kau butuhkan untuk melakukannya dengan benar. Ada sinar kemenangan di mata Pak Mulyo, seolah ia telah menemukan penerus yang tepat untuk melanjutkan tradisi gelapnya. Malam itu, saat Fahmi pulang, ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang ritual dan tumbal berputar dalam benaknya. Ia merasa terperangkap dalam sebuah jaring yang tidak bisa ia lihat. Rasa percaya diri bercampur dengan ketakutan, dan ia mulai mempertanyakan keputusan yang baru saja diambilnya. Hari-hari berikutnya, Fahmi mulai mempersiapkan diri untuk ritual tersebut. Ia mengikuti setiap petunjuk yang diberikan Pak Mulyo, belajar tentang sesaji, pengorbanan, dan cara memanggil makhluk gaib. Semakin dalam ia terlibat, semakin terasa tekanan dalam dirinya. Ia merasakan ketegangan di antara karyawan lain, dan beberapa dari mereka bahkan memperingatkannya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak seharusnya. Namun, dalam benaknya, Fahmi terus memikirkan semua keuntungan yang bisa didapat. Dia membayangkan masa depan yang gemerlap, di mana dia akan menjadi sosok yang dihormati di masyarakat. Begitu banyak harapan yang terpikul di pundaknya, dan ia bertekad untuk tidak mengecewakan orang-orang yang mengandalkannya. Malam yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Fahmi merasakan campuran antara kegembiraan dan ketakutan saat ia bersiap untuk melaksanakan ritual pesugihan bersama Pak Mulyo. Setiap detil sudah dipersiapkan dengan seksama, lilin, sesaji, dan semua barang yang diperlukan untuk memanggil makhluk gaib. Suasana malam itu terasa mencekam, dengan angin berhembus pelan dan bulan bersinar purnama. Fahmi tiba di toko setelah semua karyawan pulang.
Hanya ada dia dan Pak Mulyo di dalam ruangan gelap, yang kini disulap menjadi tempat untuk ritual. Pak Mulyo mengenakan pakaian hitam yang tampak misterius, dan wajahnya terlihat serius, seolah menunjukkan betapa pentingnya malam ini. "Fahmi, kau siap?" tanya Pak Mulyo, suaranya rendah dan menggema di ruangan. Fahmi mengangguk, meskipun hatinya bergetar. Ia merasa seolah dunia di sekitarnya terhenti sejenak. Di meja, terhampar sesaji berupa makanan yang disusun rapi, serta beberapa benda yang terlihat aneh, patung kecil, garam, dan lilin hitam. Semua itu merupakan bagian dari ritual yang harus dilakukan. Pertama-tama, kita perlu memanggil makhluk yang akan membantu kita, jelas Pak Mulyo sambil menyalakan lilin satu persatu. Kau harus fokus dan mengikuti instruksi dengan baik. Fahmi menatap lilin yang menyala, merasakan getaran aneh di udara. Ia berusaha menenangkan pikirannya, tetapi bayangan tentang apa yang akan terjadi membuatnya sulit untuk berkonsentrasi. Pak Mulyo mulai melafalkan mantra, suaranya terkesan khusyuk dan penuh kekuatan. Fahmi mencoba untuk mengikuti, meskipun jantungnya berdebar kencang. Setelah beberapa saat, suasana mulai berubah. Angin di luar berhembus lebih kencang, dan suara gemerisik mulai terdengar, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Pak Mulyo menatap Fahmi dengan serius, "Sekarang, kita harus mempersembahkan tumbal." Fahmi merasa tercekik oleh kata-kata itu. Tumbal, ia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi rasa takut mulai menyelimutinya. "Tumbal apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Mulyo menarik napas dalam-dalam. "Kita perlu mengorbankan sesuatu yang berharga. Ini adalah bagian dari kesepakatan dengan makhluk gaib. Tanpa pengorbanan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa." Fahmi teringat akan keluarganya. Ia merasa terjebak dalam dilema moral. Namun, keinginan untuk mengubah hidupnya dan meraih kekayaan mengalahkan segala keraguan. "Baiklah," ujarnya, mencoba menguatkan diri. Pak Mulyo kemudian menunjukkan sebuah pisau kecil yang berkilau di bawah cahaya lilin. "Kau harus melakukan ini sendiri. Hanya dengan cara ini, kita bisa mendapatkan kekuatan yang kita inginkan." Fahmi menggenggam pisau dengan tangan bergetar. Dalam hati, ia berdoa agar semua ini berakhir dengan baik. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi rasa takut kehilangan kesempatan membuatnya tak berdaya. Dengan hati-hati, ia mengambil keputusan. Setelah melakukan ritual yang telah dijelaskan, Fahmi merasakan sesuatu yang aneh. Suara gemuruh dari luar semakin keras, dan ruangan terasa semakin dingin. Ia melihat ke arah Pak Mulyo yang tampak semakin serius, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. "Ritual ini harus dilakukan dengan sepenuh hati. Fokuskan semua niatmu pada kekayaan yang kau inginkan," kata Pak Mulyo sambil terus melafalkan mantra. Fahmi menutup matanya, berusaha membayangkan semua yang diinginkannya, mobil baru, rumah besar, dan kehidupan yang nyaman. Namun, di balik bayangan-bayangan itu, ada rasa takut yang semakin mendalam. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, namun rasa ingin tahunya mengalahkan semua keraguan. Setelah beberapa saat, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Tiba-tiba, hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Fahmi membuka matanya, dan apa yang ia lihat membuatnya terperanjat. Di depan mereka, sosok bayangan mulai muncul, dikelilingi kabut hitam. Wajahnya samar, tetapi matanya bersinar tajam, seolah menilai Fahmi. "Siapa yang memanggilku?" Suara itu menggema, membuat jantung Fahmi berdegup kencang. Ia merasa terperangkap dalam tatapan mata yang menakutkan. Pak Mulyo segera bersikap hormat. "Kami datang untuk meminta bantuanmu. Kami ingin kekayaan dan keberuntungan." Sosok itu terdiam sejenak, kemudian tertawa pelan, suara yang menyentuh tulang. "Semua ada harganya. Apa yang kau siap korbankan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan?" Fahmi merasakan ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa keputusan yang diambilnya bukanlah hal sepele. Aku akan melakukan apapun," katanya, suara bergetar. "Baiklah, tetapi ingat, setiap tindakan memiliki konsekuensi.
Ingatlah ini baik-baik, sosok itu memperingatkan. Hidupmu akan berubah, tetapi tidak semua perubahan membawa kebahagiaan. Sebelum Fahmi bisa merespons, sosok itu menghilang dalam kabut, meninggalkan mereka berdua dalam kegelapan. Suasana di ruangan itu kembali tenang, tetapi perasaan tidak nyaman tetap menghantui Fahmi. Setelah ritual selesai, Fahmi merasa seperti baru saja keluar dari mimpi buruk. Meski tidak ada yang terlihat secara fisik, ia merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mulai meragukan keputusan yang diambil, tetapi juga merasa terjebak dalam janji yang telah dibuat. Beberapa hari setelah ritual, bisnis frozen food mereka mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pelanggan berdatangan, keuntungan meningkat, dan Fahmi merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik semua itu, ada bayang-bayang yang terus mengintai, mengingatkan bahwa setiap kebahagiaan ada harganya. Fahmi berusaha untuk tidak memikirkan konsekuensi dari ritual yang dilakukan. Ia terjebak dalam euforia kesuksesan, tetapi di dalam hati, suara ketakutan dan penyesalan terus berbisik. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ia merasakan bahwa setiap langkah ke depan membawa risiko yang lebih besar. Setelah ritual pesugihan, kehidupan Fahmi berubah drastis. Dalam sekejap, toko frozen food milik Pak Mulyo menjadi pusat perhatian. Pelanggan berdatangan lebih banyak dari sebelumnya, dan keuntungan meningkat pesat. Di matanya, semuanya tampak sempurna. Namun, di balik kesuksesan itu, ada bayang-bayang kelam yang terus mengintai. Seiring berjalannya waktu, Fahmi mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Suasana di toko menjadi semakin tegang. Para karyawan, yang dulunya tampak ceria, kini sering terlihat murung. Beberapa dari mereka mulai menghindari Fahmi, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Fahmi mencoba untuk bersikap optimis, tetapi keraguan mulai menyelimuti pikirannya. Suatu malam, saat sedang menyiapkan stok barang, Fahmi mendengar bisikan pelan di belakangnya. Ia menoleh, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hawa dingin menyelimuti ruangan dan jantungnya berdegup kencang. Ia teringat akan peringatan sosok gaib selama ritual. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, suara itu kembali terngiang di pikirannya. Fahmi berusaha mengabaikan perasaan aneh itu dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, semakin lama, perasaan tidak nyaman semakin mengganggu. Ia mulai bermimpi buruk, mimpi tentang sosok bayangan yang terus mengawasinya, membuatnya terbangun dalam keadaan berkeringat. Suara jeritan dan bisikan tidak pernah berhenti menghantuinya. Suatu malam, Fahmi terbangun dengan rasa cemas. Ia memutuskan untuk pergi ke toko lebih awal dan menemukan Pak Mulyo sedang duduk di meja kerjanya, wajahnya tampak lelah dan penuh beban. "Ada yang salah, Pak?" tanya Fahmi, mencoba mencari tahu. Pak Mulyo menghela napas panjang. "Kau merasakan ketegangan di sini, bukan? Ini adalah konsekuensi dari ritual yang kita lakukan." Fahmi mengangguk, merasa terjebak antara kesuksesan dan kegelapan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya, gelisah. Ritual pesugihan bukanlah hal yang sepele. Setiap kesuksesan datang dengan harga yang harus dibayar. "Kita perlu melakukan ritual lain untuk menenangkan makhluk yang kita panggil," jawab Pak Mulyo, suaranya dipenuhi rasa khawatir. Tanpa berpikir panjang, Fahmi setuju. Ia merasa bertanggung jawab atas karyawan dan bisnis yang telah berkembang. "Kita harus melakukannya. Apapun yang diperlukan, kita harus menenangkan mereka," katanya dengan tekad. Malam berikutnya, mereka mempersiapkan ritual baru. Kali ini, suasana terasa lebih mencekam. Mereka mengatur lilin, sesaji, dan barang-barang lain yang diperlukan untuk memanggil makhluk gaib. Namun, rasa takut menyelimuti hati Fahmi, dan ia merasakan beratnya beban yang harus dipikul. Saat ritual dimulai, angin bertiup kencang, dan cahaya lilin bergetar. Fahmi berusaha berkonsentrasi, tetapi bayangan-bayangan dari malam sebelumnya kembali menghantuinya. Dia melihat sosok bayangan muncul di hadapannya, sama seperti sebelumnya. "Kau kembali, dan kau membawa lebih banyak pengorbanan," suara itu menggema,
membuat rasa ngeri menyergapnya. Ya, kami datang untuk menenangkanmu. Kami ingin memastikan semuanya baik-baik saja, jawab Pak Mulyo dengan nada penuh hormat. Kesuksesan yang kau raih tidak tanpa konsekuensi. Apa yang kau siapkan untuk membayar harga ini? Tanya sosok itu, suaranya penuh tekanan. Fahmi merasa tercekik. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan, katanya, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutan. Siapkan tumbal yang lebih besar, sosok itu memperingatkan. Hanya dengan cara itu, kau bisa mendapatkan kembali ketenangan. Mendengar kata tumbal, Fahmi merasakan ketakutan yang mendalam. Ia teringat akan karyawan yang mulai menjauh, dan rasa bersalah mulai muncul. Tapi, kami tidak bisa melakukan itu. Kami tidak ingin menyakiti siapapun, ungkapnya dengan suara bergetar. Jika kau tidak melakukannya, konsekuensinya akan lebih parah. Ingatlah, kekayaan yang kau raih datang dengan harga yang harus dibayar. Sosok itu menghilang, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Malam itu, Fahmi merasa terpuruk. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang kehancuran. Karyawan yang bekerja keras di toko adalah orang-orang yang bergantung padanya. Rasa bersalah dan ketakutan mulai menggerogoti hatinya. Ia merasa terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Beberapa hari kemudian, suasana di toko semakin mencekam. Karyawan mulai menghilang satu persatu. Fahmi mencoba mencari tahu, tetapi tidak ada yang mau berbicara. Rasa takut membuat mereka terjebak dalam ketakutan. Di dalam hatinya, Fahmi merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tidak ingin mengorbankan siapapun, tetapi di sisi lain, ia juga tidak dapat mengabaikan janji yang telah dibuat. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Fahmi duduk sendirian di ruang kerjanya. Dia merasa hampa dan terasing. Semua yang dicapainya terasa tidak berarti. Ia teringat akan keluarganya, harapan mereka, dan bagaimana ia berjanji untuk mengubah hidup mereka. Kini, ia hanya merasa terjebak dalam kegelapan. Dengan keputusan yang tegas, Fahmi memutuskan untuk berbicara dengan Pak Mulyo. Pak, kita harus menghentikan semua ini. Kita tidak bisa terus melakukan ritual-ritual ini, ujarnya dengan nada penuh harap. Pak Mulyo menatapnya dengan serius. Fahmi, kau tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Kita telah terlibat dalam sesuatu yang sangat dalam. Kita tidak bisa menarik diri tanpa menghadapi konsekuensi. Fahmi merasakan keputusasaan. Ia tidak ingin mengorbankan orang lain. Rasa cinta dan tanggung jawabnya terhadap karyawan semakin kuat. Kita harus menemukan cara lain. Kita tidak bisa membiarkan semua ini berlanjut, tegasnya. Namun, Pak Mulyo hanya menggelengkan kepala. Kau tidak mengerti. Makhluk-makhluk ini tidak bisa dipermainkan. Jika kau ingin melanjutkan hidupmu, kau harus membayar harga yang telah dijanjikan. Malam yang mencekam itu membawa Fahmi pada sebuah titik balik. Dengan rasa cemas yang menggerogoti hatinya, ia menyadari bahwa keputusan untuk melanjutkan ritual pesugihan bukanlah pilihan yang bijak. Setiap hari yang berlalu, ia semakin merasakan dampak dari kesepakatan yang telah dibuat. Karyawan yang dulunya kompak kini terpecah belah, dan beberapa di antaranya mulai menghilang tanpa kabar. Untuk pertama kalinya, Fahmi melihat dampak nyata dari pesugihan yang dijalani. Suatu sore, saat ia sedang mengatur barang di toko, salah satu karyawan, Rina, datang menghampirinya dengan wajah pucat. Fahmi, aku tidak bisa terus bekerja di sini. Ada sesuatu yang salah, ujarnya, suaranya bergetar. Fahmi merasa hatinya teriris. Rina, apa maksudmu? Kita telah berhasil. Keuntungan kita meningkat, jawabnya, berusaha meyakinkan. Ya, tapi aku merasa terjebak. Aku tidak bisa tidur. Mimpi buruk terus menghantuiku. Semakin banyak pelanggan yang datang, semakin banyak yang hilang, Rina menjelaskan, air mata mulai menggenangi matanya. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Fahmi merasa tertegun. Rina adalah salah satu karyawan yang paling berdedikasi. Jika dia merasa seperti ini, bagaimana dengan yang lainnya? Tolong, jangan pergi. Kita bisa mencari cara untuk memperbaiki semuanya, pintanya,
tetapi Rina hanya menggelengkan kepala dan pergi meninggalkan toko. Hati Fahmi terasa hancur. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil tindakan. Perasaannya semakin berat dengan setiap hari yang berlalu. Ketika dia pulang ke rumah, wajah keluarganya muncul dalam benaknya, ibu yang selalu berharap, ayah yang bekerja keras. Ia merasa telah mengkhianati mereka dengan memilih jalan ini. Ia ingin mengubah hidup mereka, tetapi sekarang ia hanya membawa kegelapan. Malam itu, Fahmi tidak bisa tidur. Ia teringat akan sosok gaib yang muncul dalam ritual, peringatan tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hancurkan. Dengan tekad yang baru, ia memutuskan untuk menemui Pak Mulyo dan membicarakan cara untuk mengakhiri semua ini. Keesokan harinya, Fahmi menemui Pak Mulyo di ruang kerjanya. "Pak, kita harus menghentikan semua ritual ini. Kita tidak bisa terus menyakiti orang lain. Kita harus menemukan jalan keluar," katanya dengan suara tegas. Pak Mulyo menatapnya tajam. "Fahmi, kau tidak mengerti. Kita telah terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya dari yang kau bayangkan. Jika kita berhenti sekarang, konsekuensinya akan jauh lebih fatal." "Konsekuens? Apa maksud Bapak? Apa yang akan terjadi?" Fahmi bertanya, rasa takut membanjiri pikirannya. Makhluk yang kita panggil tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Mereka akan mengambil apa yang mereka anggap sebagai pengganti. Dan itu bisa berupa nyawa, jawab Pak Mulyo, suaranya semakin tegas. Perkataan itu membuat Fahmi merinding. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan nyawa orang-orang terdekatnya. Kita harus menemukan cara lain. Kita bisa kembali ke jalan yang benar, ucapnya, berusaha meyakinkan. Namun, Pak Mulyo hanya menggelengkan kepala. "Kau sudah terjebak, Fahmi. Satu-satunya cara untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitarmu adalah melanjutkan ritual. Kita harus melakukan pengorbanan yang lebih besar untuk menenangkan mereka." Fahmi merasa putus asa. Ia tidak ingin mengorbankan orang lain, tetapi saat melihat ke dalam mata Pak Mulyo, ia juga merasa terjebak. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menggerogoti jiwanya. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan yang berani. Beberapa hari kemudian, Fahmi mengumpulkan semua karyawan yang tersisa dan berbicara kepada mereka. "Teman-teman, aku ingin kita berbicara tentang apa yang terjadi di sini. Aku tahu kita semua merasa tertekan dan ketakutan. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ini," katanya, suaranya bergetar. Mereka saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang berkata. Fahmi melanjutkan, "Kita harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini. Kita tidak bisa membiarkan keserakahan menguasai hidup kita." Salah satu karyawan, Andi, mengangkat tangan. "Tapi bagaimana, Fahmi? Semua telah berubah. Kita tidak bisa kembali ke cara lama." Fahmi merasakan ketegangan di udara. "Kita harus bersatu. Kita harus melawan kegelapan ini. Kita bisa mencari bantuan dari orang-orang yang mengerti tentang hal ini. Kita tidak sendiri." Namun, saat mereka mulai berdiskusi, tiba-tiba lampu di toko padam, dan suasana menjadi gelap gulita. Suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dan mengerikan. "Kau tidak bisa lari dari kesepakatan yang telah dibuat, Fahmi." Suara itu menggema, membuat semua orang terdiam. Fahmi merasakan jantungnya berdegup cepat. "Apa yang kau inginkan?" teriaknya, berusaha menantang sosok gaib itu. "Pengorbanan," jawab suara itu. "Dan jika kau tidak memenuhi janji, akan ada harga yang harus dibayar." Ketika lampu kembali menyala, Fahmi melihat ketakutan di wajah karyawan-karyawan lainnya. Mereka semua tampak cemas dan tidak berdaya. Dalam hati, Fahmi menyadari bahwa ia telah membawa mereka ke dalam kegelapan. Ia tidak bisa membiarkan semua ini berlanjut. Malam itu, Fahmi pulang dengan perasaan penuh penyesalan. Ia tahu bahwa keputusan yang diambilnya telah membawa konsekuensi yang tidak terduga. Ia teringat akan Rina dan karyawan lainnya, yang telah kehilangan harapan. Ia merasa gagal sebagai pemimpin dan sebagai teman. Dengan tekad yang baru,
Fahmi memutuskan bahwa ia harus bertindak cepat. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat. Baginya, itu bukan hanya tentang menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Di tengah malam, Fahmi mulai mencari informasi tentang ritual pesugihan. Ia membaca buku-buku tua dan mencari tahu tentang cara untuk mengakhiri kesepakatan dengan makhluk gaib. Ia tahu bahwa ini adalah langkah berbahaya, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Dalam pencariannya, ia menemukan catatan tentang cara menghadapi makhluk gaib, ritual untuk membebaskan diri dari pengaruh mereka. Namun, ia juga menyadari bahwa ritual ini memerlukan keberanian dan pengorbanan yang tidak sedikit. Ia harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang akan diambilnya. Dengan tekad bulat, Fahmi bersiap untuk menghadapi malam yang menentukan, berharap untuk menyelamatkan diri dan orang-orang yang ia cintai dari kegelapan yang ia ciptakan.